Jadi guys, ketika kita mengupload video, kita benar-benar harus memperhatikan ya pedoman komunitas YouTube gitu. Kita nggak boleh melanggar apapun yang dilarang oleh YouTube gitu, yang dilarang oleh pedoman komunitas, karena itu benar-benar berdampak buruk pada channel kita. Nah, salah satunya kita udah, teman-teman pasti juga udah dengar kan, yang subscribernya udah lebih dari 700.000 itu channelnya dihapus atau di-banned oleh YouTube. Welcome back to channel YouTube Kelvin Berilio. Halo guys, ketemu lagi kita. Oke guys, kali ini aku akan membahas konten tentang konten apa sih yang dilarang atau tidak diperbolehkan dan melanggar pedoman kebijakan YouTube, dan apa akibatnya kalau teman-teman anggap oleh YouTube melanggar pedoman kebijakan YouTube. Oke guys, bagi yang penasaran jangan lupa ya tonton video ini sampai habis. Seperti biasa jangan lupa di like, di komen, di share, dan bagi yang belum subscribe ya guys, pencet tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa nyalain juga ya lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke guys, sebagaimana kita ketahui salah satu YouTuber yang subscribernya udah mencapai 700k itu udah kehilangan channelnya, dimana channelnya di-banned oleh YouTube karena dianggap melanggar pedoman kebijakan YouTube dalam mengupload sebuah video. Nah, jadi kemarin aku sempat ya membuka atau melihat channel yang baru dia bikin lagi ya, mana dia cerita di situ kenapa sebabnya channel dia di-banned. Nah, sepertinya dia dalam video itu juga bercerita sepertinya dia juga nggak menyangka ya kalau channelnya bakal di-banned oleh YouTube. Tapi dari cerita dia yang aku tangkap, dia pernah mengupload beberapa video yang mendapat teguran oleh YouTube. Nah, pertama dia mengupload video yang mungkin menurut YouTube itu mengandung dia sendiri ya bilang itu judulnya tuh terlalu berlebihan gitu. Jadi menurut aku mungkin itu mengandung clickbait atau kesesatan ya. Nah, jadi guys, kalau menurut aku di sini teman-teman dalam upload video itu lebih hati-hati lagi ya, apalagi dalam menentukan judul dan thumbnail ya. Jangan kita hanya agar supaya orang nonton video kita, agar banyak viewer gitu, kita mengabaikan gitu pedoman kebijakan itu. Intinya kita harus hati-hati aja dalam mengupload video, kalau bisa sih sejujur-jujurnya gitu. Terus yang kedua, dari channel dia kemarin itu dia juga pernah cerita yang menyebabkan channelnya itu di-banned itu adalah video terakhir dia upload, itu tentang memberitahu cara mengakses wifi di sebuah cafe gitu. Jadi kalau menurut dia pribadi itu bukannya suatu apa sih pembobolan ya, cuman dia hanya mengajarkan gimana sih caranya untuk mengakses wifi, dimana teman kita sendiri ini udah nongkrong di suatu cafe dan mereka udah menggunakan wifi-nya gitu, tapi mereka lupa gitu apa passwordnya. Jadi ketika kita datang, kita nggak perlu lagi guys nanya ke pelayan kafenya apa password wifi-nya, kita cukup men-scan kode barcode dari handphone teman kita gitu. Nah, menurut YouTube itu melanggar pedoman kebijakan YouTube. Mungkin itu mengarah kepada arah ke pembobolan gitu ya. Tapi kita juga nggak berhak ya menghakimi apakah itu termasuk atau tidak gitu. Cuman YouTube di sini sudah memberikan teguran lagi gitu. Nah, sepertinya channelnya sudah mendapatkan teguran sampai 3 kali gitu. Akhirnya channelnya benar-benar dihapus atau di-banned. Jadi balik lagi guys, bagi kita para pemula ya yang lagi bangun channel, kita di sini cuma bisa ambil pelajaran kalau menurut aku ya. Kita tuh harus hati-hati dalam mengupload sebuah video. Oke, fine, kita ingin memberikan informasi mungkin yang terbaik gitu buat para pengguna YouTube gitu. Tapi kita juga harus memikirkan masa depan dari channel yang kita bangun. Dan sedih juga ya dengarnya dengan 700.000 subscriber itu juga bisa dihapus oleh YouTube gitu. Nah, jadi di sini yang aku mau tegaskan teman-teman, sebelum teman-teman mengupload video, maka benar-benar pikirkanlah video itu tidak melanggar pedoman kebijakan YouTube. Jadi teman-teman harus pelajari lagi apa aja sih pedoman kebijakan YouTube, video yang boleh diupload dan yang tidak boleh diupload. Terus juga ya teman-teman, saran dari aku, kita harus jeli ya dalam mencek ya setiap video yang kita upload. Jadi kita harus, setelah kita upload, kita harus cek apakah video kita tersebut mendapat teguran atau tidak gitu. Jadi kita diberi kesempatan guys sampai 3 kali. Kalau tetap melakukan pelanggaran, ya yang ketiga ya langsung dihapus gitu. Jadi teman-teman perhatiin aja ketika teman-teman upload video, kalau 1 kali udah pernah kena teguran, nah itu harusnya lebih hati-hati lagi gitu, lebih jeli lagi gitu dalam mengupload video gitu, dalam memilih konten yang akan diupload gitu. Jangan sampai kita udah ditegur sekali, 2 kali masih santai aja gitu kan, 3 kali langsung dihapus. Kalau subscribernya masih sedikit ya mungkin masih slow-slow aja, tapi kalau udah banyak itu kan pasti sedih banget ya. Jadi guys, menurut aku teman-teman, kita benar-benar harus hati-hati ya dalam mengupload video gitu. Yang
Jangan sampai kita juga melanggar pedoman kebijakan YouTube dan mendapatkan teguran dari YouTube. Nah, kata YouTube sendiri, walaupun kita udah menghapus video yang terkena teguran itu tidak serta-merta ya menghapus teguran itu. Jadi teguran itu tetap berlaku ya. Misalnya teman-teman udah upload video nih, ternyata ini melanggar kebijakan YouTube, teman-teman dapat teguran gitu, wah langsung hapus videonya. Nah, itu berarti teman-teman udah dapat teguran 1 kali guys, bukan berarti dihapus tegurannya hilang gitu. Nah, jadi menurut aku lebih baik kita menghindari ya hal-hal seperti itu agar channel kita tetap aman. Oke guys, kira-kira itu ya kalau saran dari aku pribadi gitu. Nah, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya ikuti video aku akan terus berbagi kepada teman-teman pengalaman aku di video YouTube. Sampai jumpa.